Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengan Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini yang gue pakai sekarang adalah sebuah smartwatch dari JT, teman-teman. Ini adalah JT Venus, sebuah smartwatch yang bisa gue bilang ini adalah smartwatch yang bagus karena dia punya sensor yang akurat. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan JT Venus. Dan buat lo yang penasaran sama JT Venus, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget One and Only Gadget Radio. Well, pertama-tama gue mau ceritain isi dalam paket penjualannya dulu. Boxnya kayak gini, khasnya JT dengan perpaduan warna hitam dan oranye kayak gini. Simpel aja, dan ada beberapa nilai jual utama dari smartwatchnya. Di dalam boxnya jelas ya, lo bakal dapat smartwatchnya, ada buku manual penggunaan, dan ada charging dock yang sistemnya magnetik kayak gini. Bergeser ke sektor desain, perlu diketahui JT Venus ini punya dua varian warna ya. Warna gold kayak yang lagi gue pegang sekarang, dan ada yang warna hitamnya juga. Untuk yang warna gold ini nggak bisa dipungkiri, desainnya kelihatan girly banget. Kayaknya bakal cocok dipakai sama kebanyakan tangan wanita di Indonesia. Bentuknya kotak dan ukurannya nggak terlalu besar. Dan kalau lo perhatiin, ini desainnya emang semewah itu. Materialnya logam dan bobotnya lumayan berat, nambah kesan solid dan elegan dari jamnya itu sendiri. Finishingnya juga rapi, dan kalau diperhatiin bentuk layarnya itu dibuat membulat di ujung sisinya, atau biasa yang kita kenal sebagai 2.5D curved glass. Di sisi kanan dari jamnya ada crown yang berfungsi sebagai tombol power, tombol back, dan tombol gulir juga. Dan ada satu buah mikrofon juga di sana. Sedangkan di sisi kirinya terdapat speaker yang fungsinya untuk telepon, tapi sayangnya untuk telepon WhatsApp belum bisa ya, cuman bisa telepon reguler aja. Di bagian atas dan bawah jam tangannya ada tempat strapnya, dan buat yang nanya ukuran strapnya, dia menggunakan strap berukuran 20 mm dan dia sudah menggunakan sistem penguncian yang quick release ya, jadi gampang buat dilepas pasangnya. Di bagian bawah jam tangannya sendiri terdapat sensor dan berbagai informasi dari jam tangannya, serta terdapat magnet juga untuk sistem chargingnya. Untuk chargingnya dia sistemnya wireless ya, jadi nggak ada pogopin di bagian bawah ini. Feel pakai jam tangannya sendiri menurut gue nyaman-nyaman aja ya, karena akhir-akhir ini gue emang lebih sering pakai jam tangan yang bentuknya kotak kayak gini. Cuman menurut gue ukurannya agak kekecilan buat pergelangan tangan gue yang emang besar. Strapnya juga berasa lembut, dan pas dipakai itu nggak berasa ada sensasi gatel. Jadinya selama gue pakai jam tangan ini nggak ada keluhan yang gimana-gimana. Tadi sempet kan gue bilang kalau material dari jam tangan ini tuh terbuat dari metal dan agak berat, tapi sebenarnya nggak seberat itu juga kok. Feelnya itu masih berasa natural pas dipakai. Layaknya kita pakai jam tangan pada umumnya. Paling yang jadi konsen gue itu justru ada di saat kita mau pakai jam tangannya. Jujur aja, gue kurang suka sama sistem penguncian yang menyelipkan sisa strap di bawah buckle-nya kayak gini. Kalau kondisi tangan kita lembab atau berkeringat, sisa strapnya itu bakal susah masuk ke bagian bawah buckle-nya. Nah, itu dari feel pakai jam tangannya. Terus gimana spesifikasi dari JT Venus yang satu ini? Well, yang jelas jam tangan ini menggunakan panel AMOLED yang terang banget. Bakal nyaman dipakai baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Selain itu, dia udah punya sensor detak jantung yang bisa dibilang cukup akurat dengan referensi smartwatch yang sering gua pakai juga. Nah, sensor ini juga berfungsi untuk mengukur tingkat oksigen dalam darah, mengukur tingkat stres kita, dan waktu tidur kita. Spesifikasi lainnya kayak baterai, jam tangan ini dibekali baterai berkapasitas 200 mAh, dan iya, baterainya cukup boros kalau dibandingkan dengan jam tangan sejenis yang beredar di pasaran. Dengan kondisi always on display-nya nyala, jamnya itu bisa bertahan antara 3-4 hari aja. Dengan kondisi tanpa always on display, jamnya bisa bertahan paling maksimal 6 hari. Sebenarnya nggak bisa dibilang boros juga, toh emang kapasitas baterainya kecil. Untuk spesifikasi chargernya sebenarnya udah bagus ya, dia menggunakan sistem magnetik dan wireless charging. Tapi spesifik dia cuma bisa pakai charging dock bawaannya. Gua belum nemuin dia bisa ngecas menggunakan charging dock pihak ketiga. Durasi pengecasannya terbilang cukup cepat dengan charger 5V 2A yang gue punya. Durasi pengecasannya dari 0 sampai 100% butuh waktu kurang lebih cuman 1,5 jam aja. Selain apa yang udah gue sebutin di atas, ada beberapa fitur yang disematkan di jam tangan ini, diantaranya adalah crown yang bisa diputar. Jadi nggak cuman sekedar untuk tombol aja, tapi juga bisa dijadiin tombol gulir untuk pilih menu. Pada saat kondisinya standby di watch face, saat kita putar dia bakal ganti watch face-nya. Sebenarnya gue kurang suka fitur kayak gini, tapi ternyata watch face-nya ini bisa kita kunci. Jadi pas gulir crown-nya, watch face-nya itu nggak keganti. Selain itu ada beberapa fitur olahraga juga yang bisa lo pakai. Kalau di sini sih yang sering gue pakai itu adalah berjalan di dalam ruangan atau treadmill, dan yang gue suka pengukur langkahnya itu dia bisa real time ya. Jadi saat kita bergerak jalan, perhitungan langkahnya juga ikut bergerak.
Ada fitur pengontrol musik juga, tapi ini khusus musik yang kita putar di handphone aja. Jam tangannya sendiri belum ada fitur penyimpanan musik. Bisa dijadikan remote shutter kamera juga, dan masih banyak lagi fitur menarik yang bisa lo coba menggunakan jam tangan yang satu ini. Selain itu, buat lo yang nanya apakah ada kalkulator, GT Venus ini juga punya fitur kalkulator, tapi hanya sebatas perhitungan sederhana aja ya, bukan yang scientific kalkulator. Ada fitur Rest to Wake juga yang bisa aktif saat lo nggak pakai mode always on display. Ada Find My Phone yang otomatis membunyikan handphone yang diparik ke jam tangannya saat kita mengaktifkan fitur ini. Untuk bisa terhubung ke handphone, kita sebagai pengguna wajib mendownload aplikasi yang namanya adalah GT Connect. Di dalam aplikasi ini ada banyak informasi yang bisa kita dapetin, kayak misalnya seberapa banyak kita melakukan olahraga, seberapa lama durasinya. Kita juga bisa tahu nih informasi seberapa lama kita tidur, informasi detak jantung, tingkat oksigen dalam darah, dan lain sebagainya. Di aplikasinya ini juga ada beberapa video panduan olahraga yang bisa lo lakuin, dan yang bagusnya videonya bersifat streaming, jadi nggak makan tempat di dalam storage handphone yang lagi lo gunakan. Tapi jadinya lo nggak bisa pakai kalau jaringan internetnya nggak ada. Ada kalender juga buat lo yang cewek nih, kapan tahu waktu datang bulan, atau juga bisa buat jadi reminder acara tertentu. Sedangkan di menu device ini lo bisa atur device mana yang mau terhubung sama handphone yang lo pakai, mengatur watch face yang pilihannya banyak banget, bahkan bisa di custom juga, bisa pakai foto sendiri atau foto orang lain. Bisa untuk ngatur notifikasi dan pengaturan dari jam tangannya, dan masih banyak lagi. Tinggal disesuaikan dengan preferensi lo masing-masing. Kesimpulan gue buat jam tangan ini khusus yang warna gold, menurut gue ini emang cocok banget dipakai sama wanita karena ukurannya yang gak terlalu besar, bentuknya elegan, serta nyaman juga dipakainya. Tapi terlepas dari hal itu, kalau misalnya mau dipakai laki-laki pun juga bisa, tinggal pilih aja warna hitam karena sebenarnya fiturnya bisa dipakai sama semua gender. Jujur gue sih amazed sama desain yang dikasih. Layarnya bagus banget, feel jamnya juga terkesan kokoh. Meskipun desain kayak gini lebih cocok untuk acara formal ketimbang kegiatan outdoor. Paling yang jadi konsen gue itu cuman ada di saat kita pakai jam tangannya yang strapnya harus dimasukin ke dalam buckle-nya, sama durasi baterainya yang terbilang lumayan boros untuk jam tangan sejenis. Selebihnya menurut gue jam tangannya ini udah bagus, khususnya untuk pembacaan langkah yang real time dan akurat. Nah, jadi gitu ya teman-teman, smartwatch GT Venus. Menurut gue smartwatch yang satu ini emang udah cocok banget nih dijadiin sebuah kado buat pasangan di lebaran nanti, karena memang harganya yang murah. Tapi nggak cuman karena itu teman-teman, karena menurut gue smartwatch yang satu ini punya build quality yang bagus, kualitas sensor yang bagus. Jadinya kalau misalkan dipakai untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan olahraga, ini udah bisa banget nih teman-teman. Tapi ya apa yang gue sampaikan di video kali ini tuh murni pendapat gue pribadi. Kalau misalkan emang kita berbeda pendapat, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai GT Venus yang lagi gue pakai sekarang. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.